Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Teguh Murtazam. Saya eh, mungkin sedikit perkenalan dulu ya, supaya ke depan teman-teman sekalian tidak ragu lah seperti itu mendengar video yang akan kita sampaikan. Jadi kenalkan, nama saya Teguh Murtazam. Eh, saya spesialisasi saya ekonomi syariah. Jadi S1 dan S2 saya di bidang ekonomi syariah. Kalau spesifiknya S1 saya terkait dengan hukum ekonomi syariah, S2 saya tentang ekonomi syariah. Jadi teman-teman sekalian, ke depan ya melalui akun YouTube ini, saya insya Allah akan share ke teman-teman sekalian terkait tentang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi mungkin nggak lama, 5 sampai 10 menit kita akan belajar sedikit tentang ekonomi dan keuangan syariah di channel ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan edukasi atau alternatif informasi bagi kawan-kawan sekalian, sehingga kita semua ya yang menyaksikan tayangan ini bisa lebih memahami ekonomi syariah dan keuangan syariah itu dari perspektif keilmuan yang lebih objektif ya. Jadi bukan perkataan orang tertentu, bukan persepsi yang tersebar luas di media sosial, tapi bagaimana perspektif dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri. Nah, dengan mengetahui ilmu ekonomi dan keuangan syariah dari sisi objektivitasnya atau dari sisi keilmuannya, nanti kita bisa mengukur apakah praktek yang ada di lapangan saat ini sudah sesuai dengan apa yang ada dalam literatur atau tidak. Nah, kalau misalnya ada yang belum sesuai, ya kita ya nggak masalah, kita kritik dengan tujuan untuk memperbaiki. Tapi kalau memang sudah ada yang sesuai, maka hal ini bisa menambah keyakinan kita bahwa memang dalam aspek dalam aspek ekonomi pun, bagi kita orang muslim harus memilih sistem ekonomi syariah juga. Jadi tidak hanya dalam aspek ibadah yang sifatnya mahdoh saja, ibadah-ibadah yang syarat dan rukunnya sudah jelas ya, tapi dalam aspek ekonomi juga sebisa mungkin kita mencoba agar ya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara kafah. Kenapa? Karena memang negara sudah memberikan ruang itu. Kecuali negara belum memberikan ruang itu, kita tidak perlu bersikeras untuk menerapkan syariat Islam, sama seperti misalnya dalam sistem politik dan lain sebagainya ya. Nah, itu tidak perlu. Tapi terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, negara sudah memberikan ruang yang secara hukum, secara konstitusional itu bukan sebuah pelanggaran kalau kita jalankan. Dan kita juga sudah ada lembaga-lembaga yang diakui ya, yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah ini dalam perekonomian ya, terutama dalam keuangan, jadi perbankan, kemudian asuransi dan lain sebagainya. Itu kita sudah ada wadahnya, jadi tinggal nanti kita perdalam saja, dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat ke teman-teman sekalian. Mungkin itu untuk malam ini sebagai pembuka saja. Jadi mulai mulai minggu ini ya, mungkin awal-awal mungkin seminggu satu video ya, kita akan bahas satu tema, atau kalau ada kasus nanti kita bahas tentang kasus, atau kalau ada peristiwa apa kita akan bahas, bisa juga kita akan bahas dari perspektif ekonomi dan keuangan syariahnya sendiri. Jadi mungkin itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri juga, dan selebihnya bagi teman-teman sekalian. Manfaat bagi saya, mungkin saya bisa mengulang kembali apa yang sudah pernah saya pelajari. Teman-teman sekalian bisa menambah alternatif pengetahuan. Jadi bisa dengan adanya informasi seperti ini, jadi preferensi atau pengetahuan teman-teman terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah itu bisa lebih luas. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.